Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan membahas tentang skill 2, be careful of object of preposition. Object of preposition. Object of preposition mempunyai tanda-tanda, yaitu adanya in, of, by, behind, at, to, dan lain-lain. Dan akan kita bahas pada contoh yang di bawah ini. The interviews by radio broadcaster were carried live by the station. Di dalam kalimat ini, di dalam kalimat object of preposition itu, yang perlu kita perhatikan itu ada 4. Yang pertama subjek, yang kedua preposition, yang ketiga object of prep, dan yang keempat adalah verb. Apabila keempat elemen ini atau keempat kata-kata ini ada, maka kalimat tersebut bisa dikatakan benar atau correct. Jadi yang perlu kita cari untuk menentukan object of preposition atau kalimat object of preposition itu ada 4. Yang saya tandai adalah subject, prep, object of prep, dan verb. Kita lihat pada kalimat ini. The interviews itu adalah subject. By itu adalah tanda-tanda dari object of preposition atau yang bisa dikatakan dengan preposition, dan radio broadcaster adalah object of prep, were carried adalah verb. Kemudian kita pindah ke pembahasan selanjutnya. Di dalam contoh yang kedua ini termasuk kalimat encourage, karena di dalam kalimat ini kurang satu, yaitu tidak ada subjek. Tidak adanya subjek. Karena di dalam kalimat ini kita lihat ada prep, ada object of prep, ada verb, tapi tidak ada subjeknya. Tidak mempunyai subjek. Jadi di dalam kalimat ini dikatakan incorrect karena tidak mempunyai subjek. Kemudian kalimat contoh yang ketiga. Kalimat atau contoh yang ketiga adalah at the neighborhood flower shop, flower in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. Di dalam kalimat ini prepnya sudah ada, object of prepnya sudah ada, noun-nya atau subjek ada, dan verbnya ada. Noun itu bisa dikatakan juga dengan subjek. Karena noun itu adalah kata benda, dan benda itu merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori subjek, karena benda itu, karena subjek itu layaknya seperti barang atau objek yang dapat ditandai atau yang dapat yang mempunyai suatu fisik tertentu. Seperti flower itu adalah bunga itu adalah benda yang tidak bernyawa. Sedangkan kalau misalnya kita melihat dari subjek dalam bentuk I, you, we, they, mereka, atau dan lain sebagainya, itu dalam bentuk yang bernyawa. Tetapi kalau misalnya dalam flower ini atau noun itu dalam kata benda, artinya hal yang tidak mempunyai nyawa. Kemudian di dalam kalimat ini kita kembali ke pembahasan. Kemudian dalam kalimat ini terdapat 4 pembahasan
elemen dan dikatakan kalimat benar karena mempunyai 4. Yang pertama ada prepnya, yang kedua ada object of prep, yang ketiga ada noun, yang keempat ada verb. Jadi kalimat ini incorrect. Kalimat ini adalah correct. Kemudian contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya ini adalah kalimat correct karena kalimat ini adalah kalimat lengkap. Artinya semua elemen yang dibutuhkan ada untuk menjadi sebuah kalimat object of preposition. Karena yang harus kita cari itu kalau misalnya di dalam sebuah soal, di dalam sebuah soal itu biasanya yang paling sering hilang itu adalah verb dan subjek. Tetapi di dalam kalimat ini semuanya lengkap. Yang pertama ada subjeknya, ada prepnya, prepositionnya, ada objeknya, dan ada juga verbnya. Jadi kalimat ini correct atau benar. Kemudian kita pindah kepada contoh selanjutnya. Kalimat yang kelima ini mempunyai kalimat salah. Kenapa bisa dikatakan kalimat salah? Karena yang dibutuhkan di sini adalah subjek. Bukan adverb atau kata keterangan. Adverb itu adalah kata keterangan. For the last 3 years, 3 tahun yang lalu, itu 3 tahun yang lalu itu adalah sebuah keterangan, bukan sebuah noun, kata benda atau subjek atau untuk menunjukkan kepada suatu orang. Jadi kalimat ini dikatakan dengan kalimat salah karena tidak mempunyai subjek. Dan hal yang lainnya sudah lengkap seperti ada prep, ada object of prep, ada verb, dan kekurangannya itu hanyalah subjeknya. Mungkin inilah pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.